wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Oke. Ini saya ke ini dulu ya sebentar, ke DRRD. Ini dekat banget ya. Oke, saya mau. Oke, jadi sebenarnya DRRD itu yang saya inginkan ada minimal tuh 4 gitu ya, 4 kali pertemuan itu membuat layout PCB, walaupun sebenarnya membuat layout PCB bisa di rumah gitu ya. Tapi kalau misalnya mau buat di hari-harinya juga nggak apa-apa. Kemudian di pekan keduanya itu adalah etching di spidol, di etching, baru di bore gitu ya. Asumsinya membuat layout PCB itu membuat plus mentransfer ke PCB-nya ya. Jadi di sini jalur dibuat gitu ya. Kemudian di etching, kemudian di bore, kemudian pasang dan solder komponen. Sebenarnya sih ini bisa dilakukan di rumah sebenarnya. Cuma kalau yang punya peralatan kan masalahnya nggak semua punya peralatan gitu ya. Jadi kalau ya memang harus disiapkan sendiri itu ini PCB-nya dikasih, tapi spidolnya ya berarti spidolnya pakai spidol sendiri atau mau pakai rugos juga bisa. Tahu ya rugos? Nggak tahu mas, ada yang jual nggak itu? Spidol permanen ya. Rugos itu merek loh sebenarnya. Sebentar, Rugos itu Rugos Elektroset. Rugos PCB. Wah, ada di Shopee 17.500. Coba kita lihat belanja. Nah, ini yang ini, oh murahnya 8.500, tapi ini bukan jalur sih. Jadi kayak gini, yang inilah ya, ini jalur. Kalau jalur sih sebenarnya bisa dibuat sendiri kan pakai penggaris gitu ya. Ini, cuman yang mungkin agak males itu, bukan agak males sih, agak ini untuk kaki-kaki apa? Kaki-kaki IC atau kaki komponen juga bisa. Ya. Kalau garis tadi, ya kalau jalur itu sebenarnya nggak terlalu masalah, pakai spidol aja, tinggal spidolnya mau yang mana gitu kan. Ini bukan jalur, ini garis ini. Oh, ini yang beda. Ini ada yang untuk transistor kaki 3, ini yang kaki IC-nya. Ya itu. Tapi dia agak mahal. Di tokonya agak mahal. 17.500. Tapi ya terserah sih. Bebas pilihannya mau ini di Shopee bebas ongkir ya. Kalau ini, oh ini PCM. PCM ini di Depok ada ya? Oh iya kan bener di Depok. Kalau kalian tinggalnya di Depok bisa beli. Ini variannya ada E06. Oke, berarti yang ini. Ini EP06. Apa itu? E12, E04, E05. Gitu. Ya kalau mau ke PCM langsung juga bisa. Ya. Oke. Nah itu ya. Jadi ini bisa pakai spidol atau tadi rugos gitu ya. Itu juga bisa dipakai kalau mau disimpan ya. Semester depan masih ada DRRA, desain dan realisasi rangkaian analog, sekarang kan digital, ya, analog. Kemudian
terutama nanti pas skripsi itu kalau buat hardware itu juga bisa dipakai, tapi kalau enggak ya kalau kalian pilihnya software atau pemrograman ya mungkin nggak dipakai. Ya, ini etching dan bore. Sebenarnya etching itu bisa beli very colored ya. Ini cuman kalau nggak mau beli ya tinggal datang ke sini. Bore juga kalau di rumah punya bore. Ada sih yang kecil gitu ya. Cuman maksud saya kan nggak semua orang mau beli gitu ya. Jadi memang nggak harus beli gitu ya. Nah makanya ini kecuali spidol ya. Jadi kalian provide sendiri, kalian harus sediakan. Nanti solder komponen itu akan diberikan kecuali IC-nya, IC 55 itu tidak diberikan, tapi pada saat pengujian itu baru dikasih satu gitu ya, satu atau dua dicoba gitu. Jadi kalau ada salah satu yang nggak sengaja merusakkan gitu ya, ya mau nggak mau ganti gitu ya. Tapi ini juga nggak terlalu mahal sih, IC 55. Jadi itu. Jadi ini yang saya inginkan sebenarnya pertemuannya itu 4 kali untuk satu project. Ada 2 project, makanya kemarin itu berarti kan minggu ke-11 ya, 11, 12, 13, 14, 15, ini kan 10 ya. Pekan depan 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, kan cuma 17 tuh, yang 18 sudah UAS kan. Nah, itu aja. Jadi kalau kalian bisa membuat ini jalur PCB, jadi kita langsung potong, jadi kita langsung etching dan bore gitu loh, pekan depan kalau mau gitu kan. Artinya ada yang mau ngambil PCB nggak di kampus gitu loh. Kalau emang mau, kalian selain hari Kamis ada lagi nggak di kampus? Kamis tadi kan belum pasti. Hari apa lagi? Jumat ada nggak? Jumat online Pak, sama MAT Pak. Oke. Ya terserah sih sebenarnya, tapi saya sih menginginkan pada saat karena di UAS-nya itu ada soal itu berkaitan dengan 2 proyek ini, gitu. Jadi termasuk hasil pengujiannya. Nah kalau kalian tidak menguji, nah itu yang repot. Mungkin nanti di proyek 2 ada salah satu dihilangkan, jadi langsung buat sendiri di rumah. Nanti tinggal matching sama ngebor di kampus, langsung sekalian pasang dan solder komponen. Karena kan bornya juga cuma satu, kalau soldernya sih hari ini kalau bentrok ya soldernya nggak banyak, tapi bornya sebenarnya cuma satu gitu ya. Itu bisa gantian. Makanya selama yang satu ngebor, yang satu lagi ngetching, berapa orang ngetching, setelah ngetching baru ngebor, setelah ngebor itu baru nyelder gitu kan. Nah, makanya yang setengahnya tadi bisa mulai ngetching, habis ngetching ngebor, habis ngebor baru pasang solder. Ya, oke itu untuk yang DRT. Ya mudah-mudahan, nah pengujian di sini sekaligus ada laporannya ya. Jadi pengujiannya kan nanti apa yang disuruh gitu kan. Misalnya disuruhnya adalah lampu lalu lintas gitu ya. Nah itu yang diminta, yang di sini nyala merahnya berapa detik, hijaunya berapa detik, kuningnya berapa detik gitu ya. Nah itu harus sesuai. Karena kalian merancang dulu, kalau merancangnya sekian harusnya ininya sekian. Nah merancang itu bisa juga pakai aplikasi multisim gitu kan, benar nggak? Kalau benar, secara teoritis, secara simulasinya benar, nanti kita tinggal buktikan dengan peralatannya, dengan yang sebenarnya itu bagaimana. Sebenarnya makanya mata kuliah ini kan DRD, desain, jadi kalian mendesain dulu, kemudian direalisasikan. Apa yang didesain dan direalisasikan itu adalah rangkaian digital, gitu ya. Oke, ada yang mau tanyakan? Tidak ada? Oke.
Di mata kuliah ini yang sekarang TK ya, aplikasi teknik komputer. Sebenarnya satu semester itu ada dua. Sebenarnya tadinya itu ada dua materi gitu ya. Yang pertama itu tentang operating system kan sudah diberikan. Setelah itu adalah tentang Microsoft Office gitu ya. Kalau dulu nama yang dijadwal itu nama mata kuliahnya masih yang lama, sebenarnya salah. Ini kan mana sih? Nah ini AAT kan, aplikasi administrasi teknik. Ini dihapuskan waktu itu, kurikulum 20 dihapus. Arti awalnya tidak ada gitu, udah hilang gitu kan. Tapi pada saat pertemuan dengan alumni gitu, mereka bilang ada yang penting gitu, yang harus itu tentang ini lookup gitu ya. Makanya sama Bu Asri itu tadi dimunculkan kembali, cuman biasanya di semester 1 karena kalian semester 1 sudah melakukan, di semester 2 dan itu nama mata kuliahnya diganti karena nanti kalian belajar OS itu di pure Linux ya sama Pak Fatur di semester 2 itu. Itu adalah semesternya. Nanti di situ tentang Linux-nya. Nah, kalau yang Windows-nya kan sudah di semester 2 ini. Gitu ya. Nah, kemarin juga udah ya setengah semester. Nah, setengah semester berikutnya ini adalah tentang Microsoft Office. Nah, di sini nanti ada 3. Yang dipakai itu adalah Microsoft Word, Microsoft Excel, sama Microsoft PowerPoint. Jadi ya, ini nggak banyak sih sebenarnya yang dibahas gitu ya, karena kan kita itu cuma 8 kali pertemuan gitu ya. Nah, terutama yang ini PowerPoint. PowerPoint ini kalau dulu itu saya langsung lompat ke sini ya, karena ini yang dulu itu biasa saya informasikan dan ini sekaligus tugas juga. Jadi di PowerPoint itu mungkin nanti animasi mungkin kamu udah tahu lah ya, time rehearsal itu juga udah tahu, artinya kita merekam, kita berlatih, kemudian di save gitu ya, karena intinya di PowerPoint ini awalnya ya kalau ini tidak pandemi, kita offline gitu ya, kalian tuh presentasi maju ke depan satu-satu. Apa yang dipresentasikan bebas, justru bebas malah bingung kan. Jadi artinya bebas. Dulu ada yang mau presentasi tentang Jeju Island, oke, nggak masalah. Dulu ada yang mempresentasikan tentang kucingnya, ya nggak masalah, gitu, binatang peliharaan. Kemudian ada yang dulu dia suka sama anime, oke, nggak masalah, manga gitu kan. Kemudian ada yang suka dengan dulu JKT48 itu kan Wota itu juga nggak masalah. Tadi kan Wibu, Wota, ya apalah gitu. Kemudian ada yang bahas tentang salah satu drakor gitu ya, itu juga boleh gitu ya. Ada yang bahas film, ada yang bahas game, tentang gamenya tentang apa gitu ya. Kemudian ada yang bahas dari MV, musik video gitu, video klip gitu. Jadi pas di tengah-tengah itu kita lihat video klipnya gitu ya, sama lagunya. Nah, karena di awal itu tentang perjuangan seorang ayah ini gitu ya, dan seterusnya. Gitu. Jadi ini bebas, judulnya itu bebas, topiknya bebas, apapun bebas, tapi syaratnya cuma ada slide-nya itu minimal 3. Di slide itu cuma 3 sih minimal ya. Pertama adalah slide judul gitu ya, judul plus penulisnya apa mahasiswanya, terus
identitas lah ya. Kemudian isinya juga baru penutup. Syaratnya cuma itu. Nggak perlu lama-lama, kalau nggak bisa ngomong justru itu buat berlatih untuk bicara. Cuman karena tadi ya, kita itu tidak offline, tapi kalau mau offline juga boleh. Anggaplah semester ini belum lah ya. Nah, cuman di sini saya minta video presentasi. Nah, kalau video presentasi ini kan agak ribet ya. Jadi bukan kayak saya gini, kalau kayak gini boleh saja sih, cuman agak, kan ada fasilitas di Office berapa itu? Office 2020 atau berapa gitu ya. Yang kayak PowerPoint lalu muka kita cuma bisa diletakkan gitu ya. Bukan yang itu, sebenarnya yang saya mau lihat itu adalah apa ya? Jadi gimana namanya? Jadi pada saat kita bicara, kalian bicara presentasi gitu ya, di situ juga ada kalian yang sedang bicara gitu. Karena yang saya mau nilai itu adalah bukan isinya saja, tetapi bagaimana kalian menjelaskan gitu ya, apakah menggunakan tangan atau tidak. Sebenarnya yang saya inginkan itu sampai setengah badan gitu ya, sampai kaki lah, sampai lutut lah gitu ya. Karena maksud saya gini, kalau kita jelasin gitu ya, kalau kamu lihat sih, ini nggak kelihatan. Jadi pada saat menjelaskan itu, kita itu bisa tahu tangan itu kemana, kemudian apakah dimasukkan ke saku itu, menjelaskan gitu kan, itu yang nggak benar gitu ya, atau bagaimana, karena emang penilaiannya itu di situ. Jadi bukan soal, wah saya kasih animasi, lalu pakai time rehearsal, jadi saya nggak perlu pencet next langsung dia ini sendiri, bukan itu saja gitu. Itu dinilai, cuman bukan itu saja, tapi pada sikap kita gitu loh, sikap si mahasiswa itu dalam menjelaskan itu bagaimana gitu loh. Itu yang dinilai. Karena kalau kita tidak melihat istilahnya apa, body language gitu ya, bahasa tubuh gitu, kita nggak ngerti apa ya, justru di situ bagaimana kita mempresentasikan materi yang kita pilih sendiri gitu ya, itu mimik mukanya bagaimana, gestur tubuhnya bagaimana, itu body language-nya dia. Nah, itu akan terlihat. Nah, itu yang mau dinilai gitu. Ya, bukan cuma soal tadi ada animasi dan seterusnya, bukan itu. Isinya pun sebenarnya nggak terlalu masalah gitu. Dan sesuatu hal yang misalnya yang bagi kami itu baik, menarik, tapi bagi orang lain tidak gitu. Misalnya binatang peliharaan kamu, bagi kamu itu menarik sekali, tapi orang lain bilang tidak. Tapi kalau cara kamu mempresentasikannya dengan baik, ditambah cerita dan sebagainya, itu kan jadi suatu hal yang berbeda gitu ya. Nah, itu yang di mata kuliah ini, ada sub materi PowerPoint itu sebenarnya bukan cuma bagaimana kita menggunakan PowerPoint, karena asumsi saya dari SMP mungkin ya, atau SMA lah tepatnya, itu kalian sudah pakai PowerPoint kan, kalau misalnya ada presentasi grup gitu ya, di kelas gitu ya, itu pasti ada, atau di mata kuliah lain juga ada, cuman bukan itu. Ini mau lihat dari sisi yang berbeda gitu loh. Nah, seharusnya itu diajarkan juga di bahasa Indonesia mata kuliah, cuman kayaknya enggak. Jadi itu bagaimana. Sebenarnya kalau pada saat offline itu lebih enak lagi. Saya bisa menilai dari atas sampai bawah, artinya kakinya itu bagaimana, gitu ya. Ya gimana kakinya? Ada yang biasa saja, ada yang kuda-kuda, ada yang bersilang gitu kakinya, ada macam-macam, itu bisa dinilai juga gitu kan.
Iya, ini yang PowerPoint sebenarnya. Jadi ini saya berikan tugas nanti dikumpulnya sebelum UAS gitu ya. Bikin judul atau tema apa saja, bebas, sebebas-bebasnya. Gitu ya. Mau bahas apa silahkan. Ya, tidak ada pembatasan. Mau di luar materi bidang telekomunikasi, bidang broadband multimedia silahkan. Seperti tadi kan beda ya pada. Karena dia suka Korea Selatan lalu dia bahas Jeju Island, it's okay. Jika dia suka Jepang lalu dia mau bahas sushi, ya oke. Nggak masalah gitu kan. Itu urusan makanan, kalau bukan makanan budayanya juga nggak masalah. Gitu ya. Apapun itu ya silahkan. Teknologi juga boleh. Ya. Jadi nanti ini saya sudah secara lisan saya informasikan ya, nanti mungkin nanti ada tulisannya, kalian ngumpulnya kapan ya sebelum UAS lah gitu ya. Jadi kalian sudah membuat itu. Jadi maksud saya itu saya bicarakan di awal pertengahan semester ini gitu ya, supaya kalian mempersiapkan. Jangan nanti pada saat sayanya lupa tiba-tiba, oh iya minggu depan ya kumpulkan ininya. Bapak belum ngomong lah, kan repot ya. Gitu. Kalau ini kan udah di minggu ke-10 gitu kan, di pekan ke-10 sudah ada, berarti nanti pekan ke-18 itu sudah jadilah gitu. Ya, oke. Ada yang mau tanya kan? Nggak ada. Sebenarnya, apanya? Enggak, itu di dalamnya. Kayak saya kan kalau ada materinya apa tentang transistor, kemudian mata kuliahnya apa. Memang nama saya nggak ada, tapi kan intinya itu. Judul itu aja. Jadi cuma slide judul, kan kamu mesti bicara, oke, misalnya saya Ilham Satria mempresentasikan tentang judul, misalnya mobil listrik gitu kan. Kemudian di sini nama saya Ilham Satria di sini. Nah, baru setelah itu slide berikutnya gitu. Isinya apa, tentang apa, kemudian penutupnya apa gitu ya. Ya penutupnya sebenarnya terima kasih sih. Kayak saya kan biasa juga terima kasih kan penutup. Karena kalau enggak kan orang bingung, udah selesai belum ya gitu. Cuman kalau sebelum penutup di situ ada kesimpulan atau apa itu silahkan. Ya. Makanya sini minimal tiga slide gitu ya. Supaya kalau saya bilang harus 10 nanti pada bingung. Kok nggak bebas ya gitu, atau minimal 10. Kok ini? Makanya saya bilang minimal 3. Minimal 3 itu udah standar banget. Cuman bikin judul, isinya satu slide, it's okay. Sama penutupnya mau tulisan terima kasih, silahkan gitu kan. Itu aja sih. Supaya nggak merepotkan. Tapi biasanya kayak gini nanti malah repot karena bingung. Judulnya nggak ditentukan. Dan mahasiswa suka gitu. Kalau judulnya ditentukan komplain. Kalau kita nggak diberikan kebebasan ya pasti berikan kebebasan, komplain lagi. Biasa sih manusia. Ya, oke. Ada lagi mau tanyakan? Oke. Oke, saya ke ini dulu Excel, nanti baru terakhir Word karena kita langsung ke Word gitu ya. Excel, nah di Excel ini baru 2 sih yang nanti mungkin akan tambah lagi gitu ya. Ini tentang lookup sama VLOOKUP. Jadi horizontal lookup sama vertical lookup. Jadi sebenarnya kalau boleh saya cerita sejarahnya itu kenapa harus belajar Microsoft Office ini. Jadi waktu itu alumni Telkom. Belum ada ini ya, PM itu belum ada. Baru mau kita buat gitu ya, kurikulumnya gitu kan. Nah, si mahasiswa alumni Telkom itu dia cerita, Pak, kok kita nggak diajarin
Excel untuk apa gitu kan. Ternyata bisa bayangin ada BTS ya, bukan BTS yang lainnya. Ada BTS tuh ada kan di Jakarta, di Jabodetabek itu ada ratusan atau ribuan, 1000 BTS gitu yang milik satu operator gitu ya. Nah, kemudian datanya cuma ini data nama kodenya, kemudian wilayahnya gitu ya. Nah, lalu yang satu lagi itu, jadi artinya gini, jadi bermula dari mereka itu mendapatkan 2 sheet yang berbeda, yang satu menunjukkan BTS itu kode BTS-nya, wilayahnya gitu ya, kemudian vendornya siapa. Nah yang di sini ada lagi alamat BTS-nya sendiri, keterangan coverage-nya, keterangan peralatannya gitu ya, termasuk ada kodenya juga, kode BTS-nya, wilayahnya juga ada gitu ya, wilayah sama alamat yang hampir sama. Nah sekarang kalau misalnya disuruh diminta gitu ya, saya atasan kalian minta, oke, coba BTS apa saja yang ada di Jakarta Utara, di daerah Kelapa Gading, kode BTS-nya, alamatnya, kemudian peralatannya, gitu ya. Nah, sedangkan itu kan daerahnya mencakup mana saja itu ada di sheet yang pertama. Jadi kan menggabungkan sheet 1 dan sheet 2 itu bagaimana caranya. Kemudian kalau mau cari satu-satu, misalnya di petani, kan capek juga ya. Berapa jadi di mana ini gitu kan. Nah, dengan VLOOKUP ini akan jauh lebih cepat gitu. Dia bisa mencari, lookup itu kan mencari dari sisi data yang ingin dimasukkan itu, yang dicari apakah dia datanya horizontal, jadi tabelnya horizontal atau tabelnya vertikal, seperti itu. Ya nanti kita akan ke arah sana juga sih, tapi setelah Word gitu ya. Nah itu, jadi kira-kira itu sejarahnya kenapa ada ini Microsoft Office. Makanya tadi kan judulnya adalah aplikasi administrasi teknik gitu ya. Tadinya bukan ini, tadinya itu aplikasi, iya benar sih kurang lebih AAT gitu, aplikasi administrasi teknik. Orang bacanya bingung, apa sih maksudnya? Maksudnya aplikasi itu kan program administrasi yang digunakan untuk teknik gitu ya. Saya kan, dulu aplikasi administrasi perkantoran gitu ya. Kenapa perkantoran? Karena dari kata office kan, office itu kantor. Karena kita nggak mau pakai kata Microsoft Office, karena kalau itu berarti merek, gitu. Makanya kita bilang perkantoran. Kemudian diganti menjadi ini aplikasi administrasi teknik, kemudian diganti menjadi sekarang aplikasi teknik komputer. Oke. Sebenarnya asal-usul sejarahnya. Oke ya. Ini di Excel, nanti saya coba tambah lagi, nggak cuma 2, kalau waktunya ada. Gitu ya. Kemudian yang sekarang itu adalah Word. Nah, di sini tuh ada 2 sih ya, penggunaan rumus di tabel sama penggunaan Mailer. Ini sebenarnya saya juga udah buat bukunya, bukan buat ya, cuma mau rangkum aja. Bukunya referensi sel gitu ya, nanti saya berikan ya, itu juga udah diberikan, cuma saya ganti bukan AAT lagi kan. Yang di mana? Yang di, nah ini, ATK ya, ATK 12 sama ini. Ini sebenarnya cuma ini aja sih. Ini nanti saya jelaskan. Ini yang rumus dalam tabel. Nah ini yang dari buku tadi, gitu ya. Ini kalian bisa lihat, gitu. Kalian bisa baca lah, dan kalian udah dilihat juga. Artinya kan selama ini kita langsung masuk ke Word-nya ya. Karena selama ini biasanya kita itu kalau ada rumus itu pasti pakai Excel, gitu ya. Nah, kalau nggak pakai Excel atau biasanya dimasukkan
ke dalam Excel-nya, ke dalam Word gitu ya. Nah, sekarang bisa nggak sih kita langsung hitung di sini tanpa pakai kalkulator? Misalnya pensilnya berapa sih? 1250 kali 10, 17.500 gitu kan. Bisa nggak tanpa menggunakan Excel yang dimasukkan dalam Word? Gitu. Nah, ini bisa dilakukan gitu ya. Nah, cuman kita harus lihat dulu kaidahnya. Ini ya. Ini misalnya tabelnya seperti ini. Ada nomor, ada uraian, ada harga satuan, jumlah, dan total. Oke, supaya satu persepsi ya. Ini yang nomor sampai bawah ini dikatakan kolom, uraian sampai bawah dikatakan kolom, gitu ya. Harga satuan ke bawah ini kolom, jumlah pieces ini kolom, total ini kolom. Kalau yang dari 1 pensil 17.750, 10 dan seterusnya itu adalah baris. Nomor, uraian, harga satuan RP, jumlah pieces, total itu adalah baris. Oke? Bisa dipahami? Ada yang mau tanyakan? Oke. Nah, dari tabel ini kita pernah pakai Excel ya. Kalau Excel kan sebenarnya di sini ada A, B, C, D, E, F, G terus gitu ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Kalau kalian perhatikan. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, untuk menghitung ini kita juga harus mulai berpikir, membayangkan tabel tadi itu yang ini, itu kita berikan nama kolomnya. Jadi kalau nomor dikasih, ini berarti kolom A, uraian kolom B, tabel harga kolom C, harga satuan kolom C, jumlah khususnya adalah D gitu ya. Ini adalah kolom E untuk total. Kan sebenarnya sama dengan Excel ya. Itu juga sebelah kiri kita juga berikan angka 1 ini baris pertama, 2 ini yang baris yang nomor 1 ini, 3 ini yang baris nomor 2, dan seterusnya. Oke. Bisa dipahami? Jadi kalau misalnya pensil itu adalah pertemuan antara kolom dan baris. Pensil itu adalah B2. Gitu ya. 2000 itu adalah C6. Tiga 38 ini adalah D berapa? D berapa? D berapa? Apa? Ya, D5. Ya, sebentar. Saya mau tanya dulu. Ini sebenarnya materinya kan materi apa? Materinya itu materi praktek. Nah, apakah saya jelaskan dulu, kemudian nanti tinggal kalian kerjakan di rumah, saya nggak perlu lihat, atau kita lihat bareng-bareng? Tapi kalau saya lihat modelnya begini sih agak susah ya kalau dikerjakan bareng-bareng. Karena di rumah pasti pada tidur. Ya, pada ngapain gitu kan. Komputernya, laptopnya cuma nyala gitu kan. Ya, nggak salah sih, cuma nggak benar. Jadi gimana kalau saya cuma jelasin, nanti saya kasih tugasnya itu adalah mengisi yang ini gitu kan. Sama nanti saya kasih satu lagi, yang mana? Satu lagi itu, ya sama sih sebenarnya.
Cuman tabelnya berbeda gitu, ya. Nah ini tabelnya itu ada harga jual, ada harga belinya berapa, harga jualnya berapa, gitu kan. Lalu bisa dilihat keuntungannya berapa. Sebenarnya cuma permainan rumus saja, ya. Kayaknya sih agak sulit ya kalau misalnya kalian praktek gitu ya. Jadi kalau nanti saya jelasin aja, kalau nggak jelas bisa tanya, nanti habis itu dikerjakan. Jadi ya, soalnya bukannya apa-apa. Komunikasinya tidak dua arah, gitu ya. Oke, jadi di sini kita udah paham ya, kalian udah paham ya, bahwa ada kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, kolom E. Nggak usah ditulis, ini saya cuma bilang bahwa kita harus membayangkan tabelnya begini. Oke, saya mau hitung. Kalau ini kan berarti 1750 kali 10. Nah, gimana caranya nih mengetahui bahwa ini, oh ini berarti adalah C2, oh, C2 ini D2, oh berarti C2 kali D2, oke. Seperti itu. Ya, sebenarnya sesimpel itu sih sebenarnya. Jadi di sini, enggak enak. Kalau digedein berapa? Kemudian klik formula. Nah, di sini tinggal masukkan, oh berarti ABC C2 dikali dengan D2. Oke, itu kan 11.000. Ternyata di sini berubah. Kalau di sini berubah, kan nggak berubah. Nah, ini mesti diupdate. Ini pilih, klik kanan, update field. Udah berubah. Oh, berubah lagi nih, gitu kan. 10 lagi deh. Oke. Berarti klik kanan, update field. Sesimpel itu sih. Karena kalau kalian buat di Excel kan langsung ya. Kalau ini tidak langsung, tetapi lebih memudahkan daripada kalian mesti buka kalkulator ngitung. Ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Jadi sebenarnya ini nggak terlalu sulit lah ya. Cuman masalahnya kebiasaan aja. Gitu ya. Jadi, nah ini ada sel ini kan. Berarti kita pilih dulu di sini sel yang mau kita hitung. Pilih tab layout, ini layout. Kemudian kita klik formula atau rumus. Tergantung sih. Kalau yang bahasa Inggris kayak saya formula, kalau bahasa Indonesia rumus. Ya. Oke, bisa dipahami? Cuman ini toggle, jadi rumusnya. Cuman kalau di copy bisa nggak? Saya jarang copy sih, tapi kalau biasanya sih bisa. Nah ini ya, kalau di copy bisa. Kalau males gitu ya, males buat lagi di copy aja. Cuman otomatis rumusnya kan rumus yang ini. Gitu ya. Karena di sini sudah berarti C berapa? Rumusnya jadi apa? D3. D3, D3 gitu ya. Ya. Oke, kita lihat di sini update field. Update field. Oke, ada yang mau tanyakan? Kalau dia insert formula begini, ini berarti C.
4 ya, C4 dikali D4. Nah, ini ada number format. Kalau di sini bisa kita atur mau itu kan tadi nggak kebaca itu ya. Berarti kita mau pakai titik ERP juga boleh. Tapi kalau kalian nggak mau ya bisa pakai ini. Mau ini 0,0 atau cari yang lain. Berarti ini juga bisa. Oke, gitu ya. Itu beda dengan atas ya. Nah, cuma di sini saya ini nggak tahu nih. Edit food, nah ini bisa sih. Kalau nggak diedit aja. Udah ditambah. Oke, bisa dipahami. Dan C3 ya, number formatnya kita pilih yang ini. Oke, nah dia kan udah berubah ya. Oke, ada yang mau tanyakan? Pak, tadi nulis rumusnya gimana Pak? Ya, langsung C2 kali D2 aja gitu Pak. Tetap harus ke sini sih. Layout, sini ada formula gitu kan. Nah, ini kita ganti nih. Sama dengan Excel kan, pakai sama dengan. Kalau saya sedang pakai kurung gitu ya. Nah, misalkan kita mau ngitung apa? Ini nih, ini A, B, C, C berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, C 6. Ini otomatis D 6. Ini otomatis juga sih. C 6. Seperti itu. Cuman ya ini tadi nggak pakai koma, nggak pakai titik ya kita itu. Nah, berarti harus diedit lagi ya. Nah, di sini kita pakai apa? Ini sih huruf ya. Number text. Ini tinggal apa ya? Ini nggak dipakai. Beda misalkan begini seperti itu. Nah ini kalau ini kan dia lebih mudah gitu ya. Oke, ada yang mau tanyakan? Ini ya, kalau ini Pak, ya. kalau misalkan kolomnya ada 3 itu tulis 3-3-nya juga atau langsung satu deret Pak, dari misalkan dari C3 barisnya ada 5. Oh iya, maksudnya ada banyak. Ya udah ditulis satu-satu. Oh, Kekurangannya dia begitu gitu ya. Ketimbang Excel kan, kamu kan terbiasa Excel, kamu copy begini, tarik bawah itu kan rumusnya ngikut, ini nggak bisa. Jadi mau di sini barisnya ini ada barisnya jumlahnya ada 10. Ya kita mesti buat 10 kali. Tapi artinya kita bisa menggunakan si Word untuk menghitung macam-macam. Karena kalau kalian lihat di ini, rumusnya banyak. Nah, ini rumusnya mau average, count, max, in, product, sum, gitu ya. Ada sum left, sum below, gitu ya. Dan seterusnya ini fungsinya juga. Average, count, define, false, dan seterusnya.
Ya, apapun bisa yang kamu gunakan di Excel, di sini juga bisa digunakan. Oke. Ada yang mau tanyakan? Ada yang mau ditanyakan kah? Artinya belum, Pak. Berarti udah ngerti? Udah ngerti belum? Kalau saya sudah. Oke. Alhamdulillah. Kalau sudah. Jadi kalau mau betulin ini ya, ini kalau belum keluar abu-abu begini, ya ini nggak bisa diedit. Ya, ini saya klik nih sekali belum, 2 kali baru ada. Langsung aja klik formula. Di sini number formatnya tinggal dipilih. Ini misalnya. Atau jangan deh, tadi udah biasa yang ini. Nah dia pakai 2 angka di belakang koma gitu ya. Seperti ini. Wah nggak mau ya udah diedit lagi. Oke. Ada yang mau tanyakan? Adakah yang mau bertanya? Tidak ada? Tidak ada. Tidak ada. Belum ada, Pak. Oke. Kalian buat ini ya. Jadi nanti ya kalian ini kan tinggal diketik ulang atau diapain. Jadi ini ada uraian, ada harga satuan, ada jumlah dalam kurung pieces sama total. Nanti kalian buat rumusnya, otomatis kumpul sama nanti saya berikan yang satu lagi. Satu lagi yang ini. Ini ya. Bapak, itu yang harga jual satuannya itu terserah pakai nomor kita, Pak. Coba kita lihat ada rumusnya enggak. Ya, kok edit toggle. Ini saya kasih 0,3, berarti 30%-nya. Sebenarnya sih terserah kalian mau berapa persen gitu ya. Kalau kemarin saya baca sih ngeliat di reelsnya itu, reelsnya Instagram gitu tentang orang jualan itu. Jadi kalau harganya itu 10.000 gitu ya, jangan dijual 13.000 gitu kan, 30%-nya. Tapi kamu harus ngitung dulu biaya administrasi, biaya admin gitu kan. Karena yang ngetikin itu kan orangnya harus digaji, nah itu dari situ. Jadi kita naikkan dulu, naikkan berapa persen, baru nanti tahunya berapa persen, itu untuk kalau kita mau jual satu barang itu secara administrasi petugas tuh dibayarnya berapa gitu kan. Kemudian secara karena nggak pakai ongkir gitu kan, tapi kan mesti apakah menyediakan kantong, nah kantong tuh harganya berapa gitu kan, itu tetap harus dihitung. Bukannya pelit ya, tapi memang kalau berbisnis tuh kayak gitu.
Ya, jadi bukan terserah sih, kalau sih saya memberikan 30% gitu ya. Tapi kalau kalian nanti mau berinisiatif membuat hal yang berbeda, terserah. Gitu, ya. Jadi misalkan dia beli harganya 1.750, ya, dijual harganya 2.205, maka keuntungannya itu 525. Seperti itu. Oke, bisa dipahami? Ya, bisa Pak. Oke. Jadi tugasnya saya berikan di ini ya. Tugas yang ini nanti saya taruh di apa namanya? Bapak tadi Ya. pakai toggle apa Pak untuk lihat rumusnya? Toggle-nya ini ya, sampai abu-abu, klik kanan, toggle field code. Ada nggak? Klik, nah, udah jadi kayak gitu. Oke Pak. Jadi kalau untuk kembaliin lagi, bisa update field, bisa edit field, bisa toggle gitu ya. Kalau mau gampang sih update, ini juga bisa. Kok edit sih? Bisa toggle juga, ya, apapun bisa lah. Oke, ada yang mau tanyakan? Nggak ada? Hello? Ada yang mau tanyakan lagi? Oke. Oke, itu aja dulu. Materinya saya sudah kasih ya tentang ini rumus. Bisa pelajari rumus apa saja yang ini. Nanti setelah itu kita ke apa itu namanya? Mana sih tadi? Kok ini? Ini. Melmerge itu pekan depan deh Melmerge ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup. Nanti saya kasih tugas yang harus dikerjakan hari ini, sama yang harus dikerjakan pekan depan dikumpul. Gitu ya. Oke. PowerPoint itu mandiri apa kelompok ya, Pak? Sendiri. Oh, mandiri. Baik, Pak. Kalau kelompok susah. Ngumpulnya gimana, ini gimana. Lalu ngomongnya gimana, ganti-gantian, ya pusing juga. Gitu. Di sini belum kelompok sih. Semuanya masih mandiri, masih sendiri-sendiri. Oke. Oke ya. Kalau tidak ada pertanyaan, tidak ada yang mau dinyatakan, berarti hari Senin pekan depan offline ya? Iya, Pak. Di RRD kan, Pak ya? Apanya? Jam DRRD kan, Pak? Yep. Setelah Bu Fitri. Bu Fitri apa? Offline atau online? Insya Allah buat minggu depan jam Bu Fitri diganti ke hari Jumat, Pak. Jadi Seninnya kayaknya sih online, Pak. Yang Jumat ya? Iya, Pak. Setelah jam Pak Agus. Karena Bu Fitri hari Senin nggak bisa, Pak.
I see. Nah ini ya kalian mau datang jam berapa hari Senin? 9:30 aja? Atau sedatangnya kalian? Maksud saya kalau 9:30 ya? Oke. Ini kan bukan jam 9:10, jadi kayak tadi saya juga datang 9:30 karena memang macet ya hari ini, nggak tahu kenapa. Katanya lagi UTBK ya. Jadi 9:30 lah ya. Jadi kalau 9:30 kira-kira bisa sebelum jam 3 juga udah pulang. Maksudnya ini kan jam 3 ini karena di sini ada istirahat nih 1 jam. Tapi kalau nanti datang mau istirahat ya silakan. Ya. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya tutup ya. Pertemuan kali ini kami ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.